sudah kebacut. Purnawirawan anak Abah sudah mulai offset ya, menekan pemerintah dan DPR untuk mengabulkan permintaan mereka. Pas DPR dan pemerintah nggak menggubris, mereka rewel ya, dan ngancem macem-macem. Waduh, kok seperti itu ya cara main mereka? Ya salah satunya itu loh, Purnawirawan si kumis ya, Pak Sunarko namanya. Dia bahkan ngancam gantung Kapolri. Waduh. Ini kebacut ya, sudah offset. Saya jadi penasaran ya, mereka rajin sekali bikin gaduh. Siapa sih yang nyuruh ya? Apa ini adalah gerakan yang sengaja dibikin ya, untuk bikin gaduh terus negara Indonesia ini? Ya, kita kuliti tipis-tipis. Tonton video ini sampai selesai ya. Yuk. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, UIN, Jakarta, Adi Praitno, menilai polemik keabsahan ijazah merupakan puncak dari ketidakpuasan sejumlah pihak selama 2 periode mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, menjabat. Hal ini disampaikan Adi dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube Fonenews, Rabu, 25 Juni 2025. Secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya, kata Adi. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga swot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi, tambahnya. Menurut Adi, polemik ijazah bisa menjadi celah untuk menyerang balik persona Jokowi. Jadi, ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi presiden, mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang bisa diolah sebagai upaya serangan baliklah, jelasnya. Serangan balik. Adi Praitno juga menilai, polemik ijazah ini merupakan bagian dari upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi. Menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden, ujar Adi. Nah, memang ya, dengan menyerang Bapak Jokowi atas isu ijazahnya itu yang katanya palsu, menurut Bang Adi Praitno, ini ya jadi upaya mereka para pembenci Bapak Jokowi ya, yang ingin merusak kredibilitas Bapak Jokowi demi 2029. Waduh. Ini loh ya. Apakah ada konspirasi di balik polemik ijazah Bapak Jokowi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, kita juga melihat ada indikasi itu mulai muncul. Jadi ada semacam pengkondisian lah. Ada semacam pengkondisian, dan seolah-olah bahwa pemerintah ini akan gagal. Akan gagal, sehingga narasinya adalah ya sudah, kalau gagal ya ganti sekalian gitu. Ini yang mungkin dimulai dari situ. Tapi yang lebih berbahaya sebenarnya adalah pengkondisian teritorial atau yang disebut dengan human intelligence. Berupa apa itu? Pengkondisian teritorial itu adalah pengkondisian orang per orang. Jadi ini aktor, anggap saja ini pelaku ya, pelakunya misalnya organisasi X. Organisasi X ini kemudian berkeliling dari kota ke kota, menimbulkan basis baru dan melakukan conditioning intelijen. Nah, ternyata seperti itu ya. Ada info A1 rahasia. Ada operasi gelap untuk serang pemerintah ya, dengan menarasikan Prabowo gagal dan harus diganti. Waduh. Seperti itu. Ternyata. Waduh, ini sangat berbahaya. Segala cara dilakukan mereka ya demi kemauan mereka itu loh. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri,
bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Waduh. Gantung. Sampai segitunya ya ini ya. Yang saya maksud tadi loh, si kumis Pak Sunarko ya, bisa-bisanya ya mengatakan gantung Kapolri itu ya. Gantung. Itu Reza, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Siapa? Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Rakyat Karena yang ini mana? orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Waduh. Ini menyuarakan rakyat yang mana loh Bapak Sunarko? Kok bawa-bawa nama rakyat segala gitu loh? Hah? Yang benci kepada Bapak Jokowi ya cuma gerombolan kalian. Nggak usah bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Wah, sampai segitunya ya. Kok bisa-bisanya tadi menyuruh Bapak Prabowo untuk gantung Kapolri. Dan katanya Bapak Jokowi yang 10 tahun menjabat sebagai presiden Indonesia ini menjadikan Indonesia ini rusak. Waduh. Bapak ini ya benar-benar gak bisa melihat atau ya pura-pura ini. Atau karena kebencian Bapak ini ya menutupi mata Bapak untuk melihat apa yang sudah dibangun Bapak Jokowi selama 10 tahun ini. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya, nggak ada habis-habisnya menyerang Bapak Jokowi. Siapa sih sebenarnya yang nyuruh kalian itu loh? Hah? Ini dari hati kalian atau memang ada suruhan dari siapa gitu? Hah? Heran. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Isu pencopotan Kapolri adalah fitnah serangan balik para penjahat. Guys, kemarin tuh ramai banget loh isu kalau Kapolri dicopot sama Prabowo karena mau bersih-bersih titipannya Jokowi. Nah, kalau menurut pengamat yaitu Haidar Alwi, isu ini akibat banyak pihak yang resah dengan pemberantasan kejahatan oleh Kapolri Listio Sigit, guys. Apalagi Kapolri sejak kemarin berhasil tangkap 10.000 lebih preman sebagai upaya menjaga keamanan nasional. Apalagi survei dari Indikator Politik Indonesia menyebutkan rakyat banyak yang puas dengan kinerja Kapolri Listio Sigit. Kalau menurut kalian, Kapolri Listio Sigit ini masih patut dipertahankan apa enggak sih, guys? Nah, memang ya. Ini loh, isu Kapolri dicopot ya adalah ya serangan balik para penjahat. Ini tadi ada pendiri Haidar Alwi Institute ya. Ada R. Haidar Alwi menilai rumor pergantian Kapolri kali ini sengaja diembuskan ya oleh pihak-pihak yang resah dengan komitmen dan sepak terjang Listio Sigit Prabowo dalam memberantas kejahatan. Ya, melalui keterangannya Haidar Alwi ini menilai rumor pergantian Polri muncul ya setiap Kapolri Listio Sigit Prabowo ini memberantas kejahatan tanpa pandang bulu. Seperti itu loh cara-cara mereka ya untuk ya bikin gaduh lah intinya. Seperti itu loh. Segala cara dilakukan mereka. Waduh, ini sangat ya gimana ya, keterlaluan mereka itu. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya.
Dan mohon maaf teman-teman yang berkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan? Naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Itu. Jadi itu visi aksinya Jokowi ya. Iya. Nah, kalau di surveinya indikator ini kan sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa? Mengenai banyak persoalan dan memang ada gradasi di situ harus diakui. Ya, kepuasan secara umum 75%. Yang paling tinggi itu menjaga toleransi keberagamaan 86%, menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau 85%, membangun sarana transportasi umum 84%, menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%. Ya memang masih ada sih soal yang tidak puas ya soal pendidikan terjangkau ini ada berapa? 16% yang nggak puas. Ada, bukan nggak ada sama sekali. Tapi kan mayoritas 82% puas. Menjaga ketertiban masyarakat 82% puas. Kebebasan berbicara 74% puas. Yang tidak puas 21%. Nah ini yang mungkin ada Mas Ulil ya yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu atau menilai kinerja pemerintah itu jangan cuma satu dimensi aja, jangan cuma satu aspek gitu. Jangan satu kemaslahatan aja, misalnya kayak demokrasi gitu. Tapi ada kemaslahatan yang lain yang disebut sebagai multiple maslahat itu gitu loh. Jadi ya memang teman-teman yang kontra ini kan punya pola untuk menyederhanakan persoalan itu kepada satu dimensi, misalnya soal demokrasi misalnya. Yang kedua, semuanya ditarik dan disalahkan kepada Pak Jokowi. Ya soal demokrasi, kebebasan berbicara kalau menurut masyarakat kita kan masih 74% kepuasannya. Misalnya indeks demokrasi dibilang turun, saya pernah bilang ya nggak apa-apa turun nanti naik lagi gitu. Sengaja saya nggak lanjutin omongan saya pada waktu itu biar rame lah. Ya sebetulnya kalau kita bicara indeks demokrasi Indonesia yang dibuat BPS turun 80 ke 79, bukan turun ke 39 atau ke 29 ya. Dari 80 ke 79 ya turun dikit lah. Gitu. Jangan-jangan masih kalau ini penelitian statistik masih dalam margin of error nih jangan-jangan. Nah ini loh ya, Bang Kodari mengatakan orang-orang yang suka banget mengkritik Bapak Jokowi, yang suka banget menghina Bapak Jokowi, mereka itu kayak tidak sadar ya. Mereka pergi ke sana kemari pakai jalan raya, jalan tol ya, yang dibuat Bapak Jokowi. Naik pesawat ya di bandara yang dibangun Bapak Jokowi. Tapi kritiknya seolah-olah Bapak Jokowi ini tidak punya warisan apapun. Sekali lagi, apapun ya. Selama memimpin 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Wah. Memang mereka ini kebacut gitu loh ya. Tidak tahu kata terima kasih. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Simak roastingan Rocky Gerung tentang matahari kembar dan Gibran. Kalau ada 2 matahari kembar, yang satu itu lumenya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal, dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2009. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti utar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Bentar. Ini ya, Bang Kodari. Maksud saya Bang Rocky Gerung. Ya. Menarasikan ya gaduhnya Indonesia ini gara-gara Gibran dan Bapak Jokowi. Ya menurutnya masalah yang ada di negara ini ya gara-gara Bapak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh. Ini gimana sih ini? Bapak Rocky Gerung ini apa enggak ngelihat sih? Para pembenci Bapak Jokowi itu loh
yang menyerang Bapak Jokowi, yang menyerang keluarga Bapak Jokowi. Hah? Bapak Jokowi kayak menyerang balik gitu. Kok salah? Masa Bapak Jokowi harus diam terus saat diserang ya? Harus sabar terus saat diserang gitu? Itu loh ya, itu loh dikasih tahu para pembenci-pembenci Bapak Jokowi itu loh, Bapak Rocky Gerung. Ya kan tahu sendiri. Kayak setiap hari mereka itu menyerang Bapak Jokowi, mencari celah ya untuk menyerang Bapak Jokowi. Seperti itu loh. Aduh. Heran gak ini? Apa yang dikatakan ya Bang Rocky Gerung ini tadi? Ini pernyataan Said tentang Jokowi yang telah menjual Indonesia. Joko Widodo sudah hampir menjual seluruh Indonesia tanpa kita tahu. Joko Widodo sudah memelihara oligarki seluruh Indonesia untuk menjual negerinya. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia menghentikan gerakan-gerakan keluarga ini karena betul-betul sudah merusak Indonesia. Nangis saja gak apa-apa. Banten dijual kepada Aguan tanpa tahu rakyatnya. Rempang dijual, Surabaya dijual, BSD dijual, seluruh tambang di Sulawesi dijual, Maluku dijual, dan para pendukungnya memuja seakan-akan pahlawan. Jadi pusatkan perhatian kita untuk menyelamatkan bangsa ini, maka seluruh keluarga Joko Widodo harusnya dari negeri ini. Waduh. Sampai segitunya ya. Said Didu katanya Bapak Jokowi jual negara ini. Waduh. Ini perkataan yang kejam sekali. Ini sungguh sangat keterlaluan apa yang sudah diucapkan Said Didu ini. Said Didu ini apa nggak pernah melihat ya? Ya, Freeport yang sudah puluhan tahun dikuasai asing. Di eranya Bapak Jokowi, tahu sendiri. Sekarang ya berapa persen itu untuk Indonesia? Apa nggak pernah melihat itu? Ya kan? Infrastruktur yang sudah dibangun Bapak Jokowi jelas sangat membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bukan hanya di Jawa saja, tapi di seluruh Indonesia. Mbok yo ngeliat toh kalian ini. Bukan cuma menyalahkan Bapak Jokowi saja. Mbok yo terima kasih gitu loh ya. Apa kalian ini pura-pura buta, tidak bisa melihat gitu apa yang sudah dibangun Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini? Apa pura-pura buta kalian ini? Aduh. Emang ya kalau dari awal sudah benci kepada Bapak Jokowi, ya bawaannya seperti inilah. Menyalahkan terus. Apapun yang dilakukan Bapak Jokowi ini pasti selalu salah ya. Di mata mereka ini para pembenci. Aduh. Apakah ini ya dari hati nurani mereka atau ini suruhan? Kok kayak serangan ini menjadi pekerjaan mereka gitu loh. Heran. Gimana ini? Kita lanjutkan saja ya video berikutnya. Saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin ya kawin dulu. Itu ya, dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener dan paling Ini bahas Jokowi apa bahas gue? Gini Nana, Kita tahu nggak, Nana? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky ini udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada. Udah dimarsinakan orang seperti orang dua itu.
Nah, ini loh Bu Irma Suryani Caniago ini. Jelas-jelas tampar Rocky Gerung. Ya. Bu Irma mengatakan kalau Rocky Gerung ini ya sok paling pintar gitu, sok paling benar gitu loh ya. Apa yang ada di dalam pikiran Rocky Gerung ini, ya Rocky Gerung ini menganggap selalu benar. Yang tidak sejalan dengan pemikirannya, ya dianggap salah seperti itu. Waduh. Ini menjadi tanda tanya besar sih. Ya segala serangan yang dilayangkan untuk Bapak Jokowi itu dari hati mereka itu karena benci, atau ya ini ada yang nyuruh. Ya kalau ada yang nyuruh, ini siapa sebenarnya? Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.